selanjutnya itu ada sila keempat, mana bunyi dari sila keempat ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan juga permusyawaratan perwakilan. Yang dimana sila keempat ini itu lebih menekankan kepada demokrasi musyawarah. Toh yang bisa kita amalkan dari sila keempat ini adalah kita itu mendengar pendapat orang lain, tidak hanya terpaku pada pendapat kita saja, tetapi kita juga terbuka menerima saran atau pendapat dari orang lain. Itu kita sudah termasuk mencerminkan sila keempat, yang dimana sila keempat itu sangat menekankan nilai musyawarah mufakat. Jadi jika kita bisa menerima saran-saran dan juga masukan dari orang lain, maka kita sudah mencerminkan nilai dari sila keempat. Lanjut, sila terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana sila kelima ini itu menekankan nilai keadilan, yang dimana dari makna sila kelima ini itu adalah kita sebagai manusia berusaha sebisa mungkin itu bersikap adil kepada semua orang. Meskipun memang terkadang menjadi manusia itu sulit ya untuk melakukan keadilan, tetapi kita bisa lakukan dengan beberapa contoh yang simple, beberapa contoh yang mudah, seperti kita berbagi kepada sesama, terus kita tidak pilih kasih kepada murid-murid kita, semuanya kita sayangi, semuanya kita rangkul, tidak ada pilih kasih lebih sayang A, lebih sayang B. Nah, itu sudah termasuk kita mencerminkan nilai atau kita mengamalkan nilai dari sila kelima. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kelima sila Pancasila dengan sangat lengkap. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mempelajari mengenai tentang penerapan nilai Pancasila ini dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, apa saja sih sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari? Kalau misalnya di rumah, kalian itu seringnya ngapain sih? Kalian pernah nggak bantuin orang tua kalian? Atau kalian pernah beribadah di rumah? Atau kerjaan kalian cuma tidur-tiduran aja dan nggak ngapa-ngapain? Nah, kalau kalian itu sering membantu orang tua kalian, baik itu dalam pekerjaan rumah ataupun membantu menjaga saudara, itu sudah termasuk kalian mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata kalian loh. Jika ada yang sudah seperti itu, tetap pertahankan ya, itu kalian sudah menjadi anak yang baik. Kemudian jika kalian sudah rajin beribadah, baik di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat, itu juga kalian sudah termasuk mencerminkan dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, selain itu di sekolah, kalian sering gak sih bantuin teman kalian untuk mengerjakan tugas? Kalian sering gak sih membantu teman kalian yang kurang paham dengan materi, kemudian kalian bantu sampai mereka paham? Nah, itu juga termasuk kalian sedang mengamalkan dan juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Tapi buat kalian yang sering melakukan bullying kepada teman kalian, mengejek dan tidak menemani teman kalian hanya karena mereka berbeda dengan kalian, entah itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, itu kalian sama sekali tidak mencerminkan nilai Pancasila. Karena nilai Pancasila itu selalu mengajarkan kalian untuk saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghormati, dan merangkul semua orang yang ada di sekitar kalian. Tidak boleh kalian menjahati orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Kalian harus menyayangi semuanya. Jika kalian sudah menerapkan sikap seperti itu, berarti kalian sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata kalian sehari-hari. Kemudian di lingkungan masyarakat, kalian pernah gak sih bantuin orang gotong royong? Kalian pernah gak sih ikut membantu bersih-bersih di
jalanan. Jika kalian sudah pernah melakukan itu, berarti kalian sudah termasuk mengamalkan dan juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata kalian sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman untuk mengenai materi Pancasila ini. Semoga semua yang aku sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih ya sudah menonton video pembelajaran dari aku. Mohon maaf nih kalau misalnya ada kesalahan kata maupun pemaparan materi yang belum terlalu kalian pahami. Sampai jumpa kembali. Oke, jadi supaya kalian lebih memahami pemahaman yang barusan tadi aku jelaskan, di sini aku sudah siapkan atau buatkan kalian games seputar materi yang barusan tadi aku paparkan ke kalian. Di sini aku sudah membuat soal sebanyak 10 soal mengenai tentang pengenalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kalian akan menjawab 10 soal yang sudah aku siapkan untuk kalian. Oke, jadi kita langsung saja mulai ya. Oke, ini ada soalnya. Membantu tetangga yang kesusahan tanpa memandang suku atau agama adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah benar atau salah ya? Kita jawab benar kalian. Benar, sambil. Oke, jawabannya benar. Lanjut soal selanjutnya. Menghargai pendapat teman saat diskusi kelas merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Benar atau salah ya? Sila keempat Pancasila itu bermusyawarah. Kita jawab benar ya. Sambil yeay, lagi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya toleransi beragama. Manakah contoh pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari-hari? Membantu teman yang kesulitan mengerjakan PR, menghargai teman yang sedang beribadah, berdiskusi tentang tugas kelompok dengan adil, atau menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama. Menghargai teman yang sedang beribadah ya. Kita coba jawab yang ini. Kita sambil. Oke, benar. Lanjut ke soal berikutnya. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita harus memaksakan keyakinan agama kita kepada orang lain. Benar atau salah? Sila pertama itu selalu mengajarkan kita untuk bertoleransi kepada umat yang beragama lain ya. Jadi tentunya jawabannya adalah salah. Kita coba sambil. Oke, benar. Lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini isian. Saat kerja bakti membersihkan lingkungan, semua warga ikut bergotong royong tanpa memandang status sosial. Pengenalan ini sesuai dengan Pancasila yang mana? Oke, di sini kita lihat kata kuncinya adalah semua warga ikut. Jadi jika semua warga ikut, itu termasuk ke dalam apa? Ke dalam persatuan, karena persatuan itu adalah menyangkut seluruh anggota atau semua anggota. Berarti di sini jawabannya adalah merupakan pengamalan nilai yang sesuai dengan Pancasila ketiga ya jawabannya. Kita coba sambil.
berdoa ya, sembahyang, itu semua berhubungan dengan coba sambil ya, benar. Menghargai perbedaan suku, agama, dan ras adalah pengamalan dari sila Pancasila yang keberapa nih? Menghargai itu termasuk ke dalam apa? Termasuk ke dalam sikap apa? Menghargai itu termasuk ke dalam sikap adab. Berarti itu termasuk ke dalam sila keberapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti masuk ke dalam sila kedua. Benar. Semua jawabannya masih benar ya. Mana jawabannya yang salah nih? Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut kita untuk memperlakukan semua orang setara. Ini tadi udah aku bahas ya di materi. Manakah yang mencerminkan tindakan yang paling mencerminkan pengamalan sila ini? Untuk tetangga yang sedang kesusahan tanpa pamrih, belajar dengan giat agar menjadi orang sukses, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, memilih teman dan main berdasarkan kesamaan hobi. Mana nih kira-kira? Beradab tentunya membantu tetangga yang sedang kesusahan tanpa pamrih, karena dia membantu dengan rasa tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Itu merupakan salah satu contoh cerminan dari adab manusia. Sabit ya? Oke, benar. Sudah 8 soal yang kita jawab. Sisa 2 soal lagi. Soal ke-9, sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, mengajarkan kita untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan juga negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Manakah contoh pengamalan sila ini? Apakah menonton film dari luar negeri, berlibur ke luar negeri untuk mengenal budaya lain, menggunakan produk-produk buatan Indonesia, atau berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris? Nah, di sini semuanya opsinya itu ada kata luar negerinya ya. Bahasa Inggris itu luar negeri, budaya lain itu juga luar negeri. Hanya ini saja yang menggunakan bahasa Indonesia, tidak menyangkut-nyangkutkan luar negeri. Yang namanya Persatuan Indonesia itu sila ketiga, itu mengajarkan kita untuk mencintai tanah air kita sendiri. Berarti otomatis rasa cinta tanah air itu bisa kita cerminkan atau kita amalkan dengan menggunakan produk-produk buatan dari Indonesia. Coba sambil ya, benar lagi. Sudah 9 soal kita jawab. Ini adalah soal terakhir. Soalnya adalah mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama adalah sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini tadi barusan banget ya kita bahas di soal nomor 9. Mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Ini seharusnya tidak boleh ya, karena dalam Pancasila itu kita diajarkan harus menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Berarti kita harus mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi statement atau argumen ini adalah argumen yang salah.